Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Izin memperkenalkan diri, saya Sabilal Alif, NIM 250201020072 dari kelas MJ 507, mata kuliah Manajemen Risiko, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Goklas Yaan MM. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil review dari 5 jurnal dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Adapun susunan dari presentasi saya untuk setiap artikelnya sesuai dengan petunjuk soal yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan, hasil, dan implikasi. Baiklah, pada bagian pertama, saya akan mempresentasikan hasil review dari sebuah jurnal internasional berjudul Risk Management in Sustainable Building Projects, A Systematic Literature Review and Scientometric Analysis, yang ditulis oleh Fu Weiwang dan rekan-rekannya, dan diterbitkan di jurnal Cleaner Production Letters oleh Elsevier pada tahun 2025. Dan di sini juga saya cantumkan link papernya di OI-nya. Baik, langsung saja kita mulai. Pada bagian pertama ini kita akan masuk ke latar belakang masalah. Jadi mengapa jurnal ini ditulis? Kita tahu bahwa industri konstruksi global itu sangat besar. Nilainya mencapai 10,8 triliun dolar dan diperkirakan akan terus tumbuh 85% hingga tahun 2030. Tapi di balik besarnya industri ini, ada masalah serius. Industri konstruksi ternyata menyumbang sepertiga dari total konsumsi energi global dan menghasilkan limbah serta emisi CO2 dalam jumlah yang sangat besar. Nah, untuk menjawab tantangan lingkungan ini, muncullah konsep bangunan berkelanjutan atau yang kita kenal dengan green building. Tapi ternyata proyek green building ini tidak semudah kelihatannya. Resikonya justru lebih tinggi dibanding proyek konstruksi biasa. Mulai dari biaya awal yang mahal, pengenaan teknologi hijau yang belum layak teruji, sampai regulasi lingkungan yang ketat dan terus berubah. Kalau resiko-resiko ini tidak dikelola dengan baik, akibatnya bisa fatal. Proyek bisa molor, biaya membengkak, bahkan proyek bisa gagal total. Sayangnya, penelitian-penelitian sebelumnya masih bersifat sepotong-sepotong. Belum ada yang benar-benar merangkum secara menyeluruh. Itulah mengapa jurnal ini hadir untuk menjawab 3 pertanyaan besar, yaitu apa saja topik utamanya, apa kesenjangan penelitiannya, dan kemana arah penelitian ke depan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian tujuan penelitian. Nah, setelah kita tahu latar belakangnya, sekarang kita akan lihat apa tujuan dari penelitian ini. Ada 3 tujuan utama. Pertama, penelitian ini ingin memetakan kondisi penelitian yang sudah ada saat ini. Jurnal apa saja yang aktif membahas topik ini, negara mana yang paling banyak berkontribusi, dan kata kunci apa yang paling sering muncul. Kedua penelitian ini ingin mengidentifikasi dan mengelompokkan topik-topik besar dalam manajemen risiko bangunan berkelanjutan. Jadi kita bisa tahu, oh selama ini peneliti paling banyak membahas apa saja. Ketiga, penelitian ini ingin menemukan celah atau kesenjangan yang belum diteliti, lalu memberikan rekomendasi arah penelitian ke depannya. Intinya, jurnal ini seperti sebuah peta besar yang memandu para peneliti dan praktisi untuk memahami kondisi manajemen risiko green building secara menyeluruh dan terarah. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke metode yang digunakan. Jadi, lalu bagaimana cara peneliti melakukan penelitian ini? Nah, mereka menggunakan 2 metode sekaligus yang dikombinasikan. Metode pertama adalah Systematic Literature Review atau SLR, menggunakan kerangka Prisma. Jadi peneliti mencari artikel dari 2 database besar, yaitu Scopus dan Web of Science. Total awalnya ada 5.480 artikel, tapi setelah disaring secara ketat, hanya artikel peer review berbahasa Inggris, bidang teknik, dan terbit antara tahun 2000 sampai Juni 2025
akhirnya tersisa 61 artikel yang benar-benar relevan dan berkualitas tinggi untuk dianalisis lebih dalam. Metode kedua adalah Scientometric Analysis, menggunakan software VOS Viewer. Ini adalah analisis berbasis data untuk memetakan tren penelitian secara visual. Hasilnya berupa peta jaringan yang menunjukkan kata kunci apa yang paling sering muncul bersamaan, negara mana yang sering berkolaborasi, dan topik apa yang paling dominan. Jadi kombinasi dua metode ini membuat hasil penelitian menjadi lebih kuat, objektif, dan komprehensif. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu hasil penelitian. Dari 61 artikel yang dianalisis, ditemukan 4 topik utama. Topik pertama adalah manajemen risiko green building. Di sini ditemukan bahwa risiko terbesar berasal dari penggunaan teknologi dan material baru yang belum banyak diuji di lapangan. Ditambah biaya yang tinggi dan kontraktor yang belum berpengalaman di bidang green building. Topik kedua adalah manajemen risiko rantai pasok. Ternyata mendapatkan material hijau itu tidak mudah. Pemasoknya terbatas, pengirimannya sering terlambat, dan kalau materialnya harus diimpor, ada risiko tambahan seperti fluktuasi nilai tukar mata uang. Topik ketiga adalah penggunaan BIM atau Building Information Modeling. BIM ini terbukti sangat membantu dalam mendeteksi masalah desain sejak awal, mengelola biaya, dan meningkatkan komunikasi antar pihak yang terlibat dalam proyek. Topik keempat adalah model penilaian risiko. Metode yang paling banyak digunakan adalah network models, seperti artificial neural network dan Bayesian network, lalu AHP dan fuzzy set theory. Semuanya digunakan untuk menilai risiko di tengah ketidakpastian yang tinggi. Ada juga temuan menarik lainnya, seperti Cina menjadi negara dengan publikasi terbanyak, yaitu 17 artikel. Dan tren penelitian di bidang ini terus meningkat tajam sejak tahun 2020. Lalu dari hasil penelitian tadi, apa implikasi atau dampaknya bagi kita? Ada dua sisi yang perlu kita perhatikan. Dari sisi akademis atau teoritis, penelitian ke depan sangat perlu mengembangkan model penilaian risiko yang lebih dinamis. Artinya model yang bisa diperbarui secara real time, sesuai perubahan kondisi proyek. Karena model yang ada sekarang kebanyakan masih statis, selain itu, penelitian juga perlu lebih banyak menyasar negara-negara berkembang, karena selama ini masih didominasi oleh negara maju. Dari sisi praktis, para pelaku industri disarankan untuk mengadopsi teknologi digital seperti BIM, AI, dan IoT sebagai alat utama untuk mengurangi risiko kegagalan proyek. Kalau kita kaitkan dengan materi kuliah manajemen risiko, jurnal ini sangatlah relevan. Di sesi 1 materi manajemen risiko, kita belajar bahwa risiko adalah ketidakpastian. Dan di green building, ketidakpastiannya sangat tinggi. Di sesi 4 dan 5, kita belajar identifikasi dan analisis risiko. Dan jurnal ini menggunakan SLR serta Scientometric sebagai alat identifikasinya. Di sesi 6, kita mempelajari tentang pengendalian risiko. Penggunaan BIM dan AI itu adalah contoh nyata dari risk reduction. Dan di sesi 7 tentang monitoring dan review, jurnal ini juga menekankan pentingnya pemantauan risiko sepanjang siklus hidup proyek. Baiklah, kita akan masuk ke artikel kedua. Saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah yang berjudul Developing a Sustainability Driven Risk Management Framework for Green Building, proyek yang ditulis oleh Mohamed El Seknidi dan rekan-rekan, serta dipublikasikan pada Journal of Cleaner Production oleh Elsevier di tahun 2025. Pertama, kita akan masuk ke latar belakang masalah dari artikel yang kedua ini. Mengapa penelitian ini penting? Saat ini, dunia sedang beralih ke green building atau bangunan hijau untuk menekan emisi CO2. Namun, proyek hijau ini memiliki ketidakpastian yang jauh lebih tinggi dibanding proyek biasa. Masalah utamanya adalah tingginya biaya awal. Teknologi yang masih baru
dan aturan lingkungan yang ketat. Selama ini manajemen risiko konvensional gagal melihat hubungan antara risiko-risiko tersebut dengan target keberlanjutan, sehingga banyak proyek-proyek hijau yang justru gagal di tengah jalan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko berbasis keberlanjutan atau disebut dengan Sustainability Driven Risk Management Framework atau SDRMF pada proyek green building. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pendorong utama pembangunan green building, mengklasifikasikan faktor risiko muncul dalam proyek tersebut, serta mengusulkan kerangka kerja manajemen risiko yang terintegrasi dengan tujuan keberlanjutan. Manfaat dari penelitian ini adalah menyelaraskan praktik manajemen risiko dengan target keberlanjutan organisasi, serta meningkatkan keberhasilan implementasi proyek bangunan hijau. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu pertama, apa saja pendorong utama dalam implementasi green building? Kedua, apa saja faktor risiko yang dapat menghambat keberhasilan proyek green building? Dan ketiga, bagaimana cara mengembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang selaras dengan tujuan keberlanjutan? Selanjutnya kita akan masuk ke metode yang digunakan. Untuk mencapai tujuan tersebut, jadi peneliti menggunakan metode Systematic Literature Review atau SLR dengan mengikuti kerangka standar Prisma. Mereka menganalisis 106 artikel ilmiah dari database Scopus dan Web of Science untuk memetakan terkait pendorong keberlanjutan, identifikasi risiko, metode penilaian risiko, serta strategi mitigasi risiko dalam proyek green building. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian hasil. Di sini hasilnya sangat menarik. Peneliti berhasil memetakan 4 hal utama. Yang pertama adalah pendorong utama bangunan hijau adalah regulasi pemerintah dan efisiensi energi. Kedua, munculnya taksonomi risiko baru seperti risiko teknis kegagalan sistem hemat energi. Yang ketiga, ini yang paling penting. Penelitian ini melahirkan kerangka kerja yang bernama SDRMF, Sustainability Driven Risk Management Framework. Jadi, kerangka atau framework ini menghubungkan siklus manajemen risiko, mulai dari identifikasi hingga mitigasi, langsung dengan metrik keberlanjutan proyek. Nah, yang keempat, penelitian ini menunjukkan bahwa metode penelitian risiko pada proyek green building semakin banyak menggunakan metode hibrida, yaitu kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kompleksitas data serta meningkatkan akurasi dalam pengambilan keputusan terkait risiko proyek. Nah, ini bagian implikasi. Di sini secara teoritis, penelitian ini menekankan bahwa manajemen risiko harus bertransformasi menjadi sustainability driven risk management. Artinya, risiko dalam proyek modern tidak hanya diukur dari kerugian finansial saja, tetapi juga dari kegagalan dalam mencapai target lingkungan. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan pentingnya integrasi tujuan keberlanjutan dalam setiap tahap manajemen risiko, serta penggunaan strategi mitigasi seperti kontrak kinerja dan asuransi hijau. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi kuliah di manajemen risiko, jurnal ini sangatlah relevan. Di sesi 1, kita belajar dari definisi risiko bahwa risiko adalah ketidakpastian. Dan jurnal ini mempertegas definisi risiko sebagai hambatan mencapai tujuan dan mengklasifikasinya ke risiko teknis serta ekonomi. Di sesi 3 dan 4 dan 5, kita belajar proses manajemen risiko dan analisis dan pengukuran risiko, dan proses identifikasi dan pengukuran risiko. Dalam jurnal ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk menghitung probabilitas, persis seperti apa yang kita pelajari pada analisis kuantitatif. Di sesi 6, kita belajar pengendalian risiko, dan dari jurnal ini terdapat strategi mitigasi seperti asuransi hijau. Dalam jurnal adalah implementasi nyata dari strategi risk transfer dan risk reduction. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke artikel ketiga.
Judul artikel ini ialah Artificial Intelligence Driven Resilience, Revolutionizing Supply Chain Risk Management. Penelitian ini baru saja diterbitkan di International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, volume 8 tahun 2025. Fokus utamanya adalah AI merevolusi cara kita mengelola risiko rantai pasok pada proyek-proyek kewirausahaan internasional. Nah, sini juga ada link papernya, DOI-nya yang saya cantumkan. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang masalah. Mengapa topik ini diangkat? Di era globalisasi saat ini, rantai pasokan sangat rentan terhadap gangguan, baik karena politik, ekonomi, maupun bencana alam. Masalahnya, metode manajemen risiko tradisional itu bersifat reaktif. Artinya kita baru bertindak setelah masalah terjadi. Selain itu, manusia memiliki keterbatasan dalam mengolah data yang sangat besar, atau kita kenal dengan big data, secara cepat. Inilah yang menyebabkan perlunya transisi dari insting manusia ke pengembalian keputusan berbasis data. Nah, ini kita akan masuk ke tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian ini adalah mengeksplorasi peran AI seperti machine learning and IoT dalam menciptakan ketahanan bisnis. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran AI dalam setiap tahap manajemen risiko, menganalisis bagaimana AI membantu proses identifikasi hingga mitigasi risiko, serta menilai dampak penggunaan AI terhadap ketahanan rantai pasokan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu secara praktis perusahaan ingin mendeteksi gangguan secara real time. Secara strategis, ini membantu pengusaha kecil hingga besar untuk tetap lincah di tengah ketidakpastian. Dan secara akademis, ini memberikan model baru tentang bagaimana teknologi digital benar-benar bisa memitigasi kerugian finansial. Adapun metode yang digunakan dalam studi kasus ini ialah studi kasus kualitatif dengan desain multiple case study. Data dikumpulkan melalui 20 wawancara semi terstruktur yang dilakukan dalam 10 proyek kewirausahaan internasional dari berbagai industri. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap proyek-proyek internasional yang sudah mengimplementasikan AI. Mereka mengevaluasi bagaimana teknologi seperti natural language processing digunakan untuk membaca berita global dan memprediksi risiko pengiriman barang bahkan sebelum hal itu terjadi. Hasil penelitian dari artikel ini menunjukkan bahwa AI adalah game changer. Pertama, AI memungkinkan identifikasi proaktif, bukan lagi menunggu laporan manual. Kedua, melalui predictive maintenance, perusahaan bisa melakukan mitigasi sebelum risiko berubah menjadi kerugian nyata. Jadi singkatnya, AI itu bertindak sebagai katalisator yang membuat perusahaan jauh lebih lincah dan transparan dalam melihat seluruh aliran rantai pasok mereka. Nah, ini kita masuk ke bagian implikasi. Secara teoritis, penggunaan AI membantu mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses manajemen risiko melalui analisis data yang lebih akurat serta prediksi probabilitas risiko secara kuantitatif. Secara praktis, implementasi AI memungkinkan monitoring risiko secara real time melalui IoT, penerapan predictive maintenance menggunakan machine learning, serta strategi risk reduction melalui sistem otomatisasi. Baik, mari kita lihat hubungannya dengan materi yang ada pada manajemen risiko. Sesuai materi sesi 1 dan 2 manajemen risiko, AI membantu kita memperkecil derajat risiko atau ketidakpastian seperti pada teori Vaughan. Sesuai materi sesi 4 dan 5, AI mengubah analisis kualitatif yang subjektif menjadi analisis kuantitatif yang presisi dengan data numerik. Adapun sesuai materi sesi 6 dan 7, penggunaan IoT adalah bentuk nyata dari risk reduction
dan monitoring secara terus-menerus yang kita pelajari pada manajemen risiko. Baiklah, kita akan masuk ke artikel keempat. Artikel ini berjudul The Role of Risk Management Practice in IT Service Procurement. Jadi jurnal ini diterbitkan oleh Elsevier dalam Journal of Purchasing and Supply Management tahun 2024. Adapun fokus utamanya adalah bagaimana bank atau institusi keuangan mengelola risiko saat mereka membeli atau menggunakan layanan TI dari pihak ketiga. Di sini juga saya akan ada cantumkan link papernya, DOI-nya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang masalah. Mengapa ini menjadi masalah? Di era digital, perbankan sangat bergantung pada TI, teknologi informasi. Namun, membeli layanan TI itu berbeda dengan membeli barang fisik. Layanan TI itu tidak berwujud atau intangible. Jadi sulit menilai kualitasnya sebelum kontrak dimulai. Selain itu, jika vendor TI mengalami kegagalan sistem atau kebocoran data, dampaknya bisa melumpuhkan operasional bank dan merusak kepercayaan nasabah secara instan. Nah, ini kita masuk ke bagian tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menciptakan sebuah panduan atau tipologi risiko TI, serta mengembangkan kerangka manajemen risiko yang kolaboratif antara bank dan vendor. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko dalam pengadaan layanan IT, menganalisis praktik manajemen risiko yang diterapkan, serta mengevaluasi bagaimana praktik tersebut dapat mengurangi probabilitas dan dampak risiko. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu memberikan pedoman bagi manajer bank dalam memilih vendor secara lebih ketat, meningkatkan ketahanan operasional perbankan agar layanan kepada masyarakat tidak terganggu, dan juga memberikan standar baru dalam penyusunan kontrak TI yang aman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian metode yang digunakan. Jadi penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif pada industri jasa keuangan. Mereka melakukan wawancara mendalam dengan cara mewawancarai para pengambil keputusan dan menganalisis dokumen pengadaan untuk melihat bagaimana risiko dikelola sejak tahap pemilihan vendor hingga tahap operasional berjalan. Nah, di sini kita masuk ke bagian hasil. Di sini ada beberapa temuan penting dalam jurnal ini. Yang pertama, diidentifikasinya kategori risiko khusus seperti risiko ketergantungan dan risiko integrasi sistem. Kedua, penelitian ini membuktikan bahwa audit dan uji tuntas atau due diligence saat memilih vendor sangat efektif menekan risiko di masa depan. Ketiga, penggunaan SLA atau Service Level Agreement bukan hanya sekedar kertas kontrak, tapi merupakan alat kontrol utama untuk menjaga akuntabilitas vendor. Terakhir, AI mengubah struktur organisasi menjadi lebih tangguh melalui visibilitas rantai pasok yang lebih transparan. Nah, di sini kita masuk ke bagian implikasi. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan elemen inti dalam keberhasilan pengadaan layanan IT. Secara praktis, organisasi perlu melakukan evaluasi vendor secara komprehensif, menyusun SLA yang detail, serta melakukan audit berkala terhadap kinerja vendor guna meminimalkan risiko layanan IT. Mari kita lihat hubungannya dengan materi manajemen risiko. Sesuai sesi 1 dan 2, ya bagian risiko TI di sini adalah contoh nyata dari risiko operasional, di mana kegagalan proses internal atau sistem menyebabkan kerugian. Sesuai dengan sesi 4 dan 5, proses evaluasi vendor dalam jurnal adalah praktik nyata dari identifikasi risiko. Sementara penggunaan SLA untuk menekan probabilitas kegagalan adalah aplikasi dari analisis dan pengukuran risiko.
Sesuai sesi 7, audit berkala yang disarankan jurnal adalah implementasi langsung dari tahap monitoring dan review. Nah, kita akan masuk ke artikel terakhir nih, artikel kelima. Pada artikel ini berjudul Ethical Principle for Regulatory Risk Decision Making. Jurnal ini diterbitkan oleh Elsevier dalam Regulatory Toxicology dan Farmakologi, volume 159 tahun 2025. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip moral seharusnya menjadi kompas bagi para pembuat kebijakan atau regulator saat mengambil keputusan risiko. Nah, kita kan masuk ke bagian latar belakang masalah. Jadi di sini mengapa etika harus dibahas? Seringkali regulator harus mengambil keputusan besar di tengah ketidakpastian data ilmiah. Contohnya, saat pandemi atau peluncuran teknologi baru yang belum teruji. Masalahnya, penilaian risiko tradisional terlalu fokus pada angka-angka matematis dan sering mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, satu keputusan risiko regulasi bisa berdampak pada kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan sekaligus. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam proses pengambilan keputusan risiko regulasi. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip etika yang relevan dalam manajemen risiko, mengusulkan penggunaan pendekatan One Health, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan risiko. Adapun manfaat yang diharapkan adalah terciptanya keputusan pemerintah yang lebih akuntabel, transparan, dan yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil. Nah, kita akan masuk ke bagian metode yang digunakan. Jadi pada jurnal ini, pada artikel ini, peneliti menggunakan metode analisis konseptual. Mereka mengadopsi 4 pilar etika kedokteran dan bioetika, yaitu otonomi, kemurahan hati, tidak merugikan, dan keadilan. Lalu menerapkannya ke dalam siklus hidup manajemen risiko regulasi untuk melihat bagaimana keputusan yang etis seharusnya dibuat. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil. Jadi di sini ada beberapa temuan penting dari artikel ini yang menyatakan bahwa keputusan risiko sebenarnya adalah sebuah pilihan moral. Jadi yang pertama, kita tidak boleh hanya melihat angka, tapi harus melihat keadilan bagi semua pihak. Yang kedua, penggunaan lensa One Health memastikan bahwa manajemen risiko yang sukses adalah menjaga ekosistem secara utuh. Ketiga, transparansi mengenai keterbatasan data justru membuat masyarakat lebih menghargai dan mempercayai keputusan seorang regulator. Keempat, manajemen risiko yang sukses harus melihat keterhubungan antara kesehatan manusia, hewan, dan ekosistem secara utuh. Nah, selanjutnya ialah implikasinya. Di sini, pada bagian ini, secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan risiko tidak hanya berbasis pada probabilitas, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral. Secara praktis, regulator harus mengintegrasikan prinsip etika dalam setiap tahap pengambilan keputusan risiko, serta memastikan keadilan dalam distribusi risiko. Nah, kita akan lihat keterhubungan dari jurnal atau artikel ini pada materi manajemen risiko. Jadi sesuai dengan sesi 1 dan 2 manajemen risiko, etika menjadi solusi saat ini. Saat kita menghadapi ketidakpastian atau uncertainty yang ekstrim. Sesuai dengan sesi 5, dalam tahap evaluasi risiko, kriteria keadilan justice ditambahkan. Jadi risiko tidak hanya dinilai dari berapa besar dampaknya atau severity, tapi juga apakah dampak itu adil atau hanya merugikan kelompok tertentu. Nah, untuk sesuai dengan sesi 7, dalam tahap monitoring dan review, audit berkala terhadap vendor merupakan aplikasi langsung dari tahapan monitoring dan review.
Nah, itu semua dari review artikel 5 artikelnya. Jadi di sini ada sedikit kesimpulan dari saya. Jadi manajemen risiko adalah proses dinamis yang menggabungkan ketepatan data, teknologi, tanggung jawab terhadap lingkungan, dan kompas moral etika untuk menciptakan organisasi yang tangguh, resilient di tengah ketidakpastian global. Jadi berdasarkan 5 artikel ilmiah yang sudah dianalisis tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai sektor, mulai dari proyek bangunan berkelanjutan, rantai pasokan kewirausahaan, pengadaan layanan IT, hingga pengambilan keputusan risiko regulasi. Jadi dengan demikian, manajemen risiko ini bukan lagi sekedar alat pengendalian, tetapi telah menjadi strategi utama dalam mendukung keberlanjutan dan ketahanan organisasi di era modern. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Eh, saya ingin memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan semata-mata milik saya sendiri. Terima kasih atas kesempatannya dan atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.